Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Farhan, seorang mahasiswa semester 6 di program studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada program studi Bahasa dan Sastra Arab, saya banyak mendapatkan ilmu baru, dan salah satunya adalah filologi. Nah, kalian pernah dengar nggak sih apa itu filologi? Jadi, filologi merupakan investigasi ilmiah atas teks-teks tertulis, khususnya yang ditulis oleh tulisan tangan, dengan menelusuri sumbernya, keabsahannya, karakteristiknya, serta sejarah lahir dan penyebarannya. Dalam artian yang lebih luas lagi, filologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan, peran atas sosial, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana yang terdapat dalam bahan-bahan tertulis pada umumnya. Nah, objek yang dikaji dalam filologi yaitu berupa teks dan naskah tulisan tangan yang kemudian disebut dengan manuskrip. Nah, manuskrip yang ada di Indonesia ini jumlahnya sangat banyak loh. Bahkan, topik-topiknya tidak terbatas hanya dalam konteks keagamaan saja, tetapi juga banyak yang berisi kehidupan sosial, hukum, ekonomi, adat, politik, dan kebudayaan yang umumnya ditulis dalam bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu sangat luas penggunaannya pada saat itu karena telah dijadikan sebagai lingua franca di wilayah Nusantara. Dalam bukunya, Profesor Aman Fatur Rahman, Guru Besar Filologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyatakan bahwa dalam perkembangannya kemudian terjadi proses apresiasi dan resepsi di masyarakat setelah membaca, memahami, dan meresapi kandungan isi dari manuskrip sehingga memunculkan naskah-naskah lokal yang ditulis oleh penulis Melayu atau keturunan Indonesia yang kian memperkaya khazanah manuskrip keagamaan atau topik lainnya di Indonesia. Bahkan, naskah-naskah tersebut kian berkembang seiring ditemukannya naskah-naskah manuskrip yang ditulis menggunakan berbagai bahasa daerah di Nusantara seperti bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Aceh, Sasak, Polio, dan sebagainya. Kita dapat menatap masa depan, merawat masa silam, dengan melakukan banyak pengkajian pada naskah-naskah manuskrip Nusantara. Kita juga dapat membentuk suatu kebijakan yang berpijak pada kondisi sosio-historis dan topografi wilayah negara kita, karena di dalam naskah manuskrip Nusantara terkandung banyak memori kolektif masyarakat pada zaman itu. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk mengkaji naskah-naskah manuskrip, kini bisa mengaksesnya secara digital melalui Perpustakaan Nasional, Dreamsea, atau EAP The British Library. Nah, dalam penelitian filologi, ada suatu ilmu yang dapat membantu memudahkan kita dalam melakukannya, yaitu kodikologi. Nah, kodikologi merupakan ilmu yang mengkaji kondisi fisik dari naskah, khususnya pada naskah lama yang terkandung teks kuno, mulai dari bahannya, umurnya, dan penulisan naskah, sehingga sering dikatakan juga sebagai ilmu bantu filologi. Nah, mempelajari ilmu kodikologi menjadi penting, diantaranya karena dapat mengetahui tradisi penulisan dan penyalinan naskah di suatu koleksi atau skriptorium. Lalu, kita juga dapat memahami aktivitas seperti penulisan dan juga penyalinan naskah. Nah, kita juga dapat mengetahui karakteristik yang lengkap dari sebuah koleksi naskah. Dan kita juga dapat mengetahui fungsi sosial dari sebuah naskah. Nah, untuk melakukan tahapan penelitian pada filologi, itu setidak-tidaknya ada 7 atau 8 langkah. Yang pertama merupakan penentuan teks, kemudian ada inventarisasi manuskrip, lalu kita juga perlu untuk mendeskripsikan manuskrip, dan jika memang ada, kita bisa membandingkan manuskrip, lalu ada penetapan metode, penentuan edisi teks, membuat edisi teks, dan kontekstualisasi teks. Nah, tahapan yang pertama yaitu penentuan teks. Jelas, hal ini adalah tahapan pertama yang perlu kita lakukan apabila ingin melakukan penelitian filologi. Jadi kita perlu untuk memilih setidak-tidaknya ya satu judul manuskrip. Atau jika memang ada penelitian yang membutuhkan naskah manuskrip secara
jamak, atau banyak, itu juga bisa. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan penelitian kita. Kemudian jika sudah kita tentukan, maka kita perlu untuk menginventarisasi manuskrip tersebut. Jadi, setelah kita menemukan teks manuskrip yang tepat, kita perlu mencari keberadaan teks tersebut secara fisiknya. Atau jika tidak memungkinkan, karena sekarang sudah banyak platform untuk mencari naskah manuskrip secara digital, kita bisa mencarinya melalui beberapa website untuk mengetahui keberadaannya. Nah, hal ini dikarenakan teks manuskrip yang akan kita kaji merupakan sumber primer dari korpus atau data penelitian kita. Selanjutnya, kita perlu mendeskripsikan teks atau manuskripnya. Nah, jika data primer yang akan kita gunakan sebagai korpus telah dikumpulkan dan diinventarisasi, maka kita beranjak nih ke tahap berikutnya, yaitu mendeskripsikan naskah filologi yang kita punya. Dan semakin lengkap kita mendeskripsikan manuskrip yang telah kita pilih, maka itu akan semakin baik, karena dapat membantu kita mengkaji lebih komprehensif. Selanjutnya ada perbandingan manuskrip. Nah, tahapan ini sebenarnya tergantung pada bagaimana kondisi naskah yang ingin kita kaji. Jika memang naskah yang kita kaji merupakan naskah tunggal, kita tidak perlu untuk membandingkannya. Namun, pada beberapa naskah, ada yang memiliki banyak versi ataupun banyak penyalinannya. Nah, untuk memperkaya data dan pembahasan penelitian filologi kita bisa melakukan perbandingan manuskrip tersebut. Kemudian ada penetapan metode. Nah, selayaknya penelitian lainnya, maka kita perlu menetapkan metode, apakah metodenya merupakan metode objektif, ataukah metode landasan, dan sebagainya. Setelah itu, kita harus melakukan penentuan edisi teks nih. Jadi, jika sudah menjalankan tahapan sebelumnya, berikutnya kita perlu melakukan menentukan edisi suntingan teks seperti apa yang ingin kita pilih. Apakah suntingan teks kritik, diplomatik, atau yang lainnya. Nah, berikutnya merupakan tahapan inti dari sebuah penelitian filologi, yaitu kita mengedit atau menyunting teks dari sebuah naskah manuskrip, sehingga teks yang tadinya kurang dapat dipahami oleh masyarakat luas dapat tersaji dengan pemahaman yang lebih baik, atau dengan kata lain, orang-orang dapat membacanya dan memahami isi kandungannya. Dan yang terakhir adalah kontekstualisasi teks. Nah, berikutnya yang terakhir adalah kontekstualisasi teks, yaitu memberikan pemaknaan terhadap sebuah teks atau naskah yang sudah kita sunting. Lalu, di mana fungsi dari kodikologi sebagai ilmu bantu filologi? Nah, dari ke-8 langkah tersebut, kodikologi sebagai ilmu bantu filologi dipergunakan pada tahapan yang ketiga, yaitu saat kita mendeskripsikan manuskrip. Di sini tertera banyak sekali informasi seputar manuskrip. Misalnya, di mana tempat penyimpanan manuskripnya, lalu berapa nomor dan kode manuskrip tersebut, dan setiap manuskrip mempunyai kategori atau bidang keilmuan yang bisa kita juga deskripsikan. Lalu, apa judul manuskripnya? Siapakah penulis atau pengarangnya? Kemudian, jika naskah itu merupakan salinan, kita juga bisa memasukkan nama penyalinnya. Lalu, terdapat jenis penanggalan apa yang ada di dalam naskah manuskrip yang kita pilih. Lalu, tanggal penulisannya, tanggal penyalinannya jika ada, dan tempat penulisannya, serta tempat penyalinannya. Nah, dalam berbagai naskah manuskrip juga sangat divariasi oleh bahasa dan aksara. Maka dari itu kita perlu memasukkan deskripsi mengenai bahasa dan aksara yang digunakan. Lalu, seperti apa bentuk manuskripnya? Apakah prosa atau puisi? Lalu kita bisa memasukkan bahan atau alas manuskrip tersebut, misalkan apakah menggunakan kertas, apakah masih menggunakan bahan yang dari tumbuh-tumbuhan seperti deluang, daun lontar, dan beberapa kulit hewan. Lalu apakah jika itu
menggunakan kertas Eropa, apakah ada cap kertasnya atau watermark, dan apakah ada cap bandingannya, yaitu countermark. Lalu seperti apa sih sampul dan penjilitannya? Ukuran manuskrip dan teksnya, jumlah halaman seluruhnya, halaman kosong, dan halaman yang hilang. Lalu, dalam sebuah manuskrip juga sangat bervariasi dari jumlah barisnya, maka kita bisa mendeskripsikannya juga. Lalu penomoran halamannya seperti apa, tinta yang digunakan, lalu apakah dalam naskah manuskrip itu juga ada sebuah iluminasi dan ilustrasi. Nah, kondisi manuskrip juga penting untuk kita deskripsikan, apakah masih dalam kondisi yang baik atau terdapat beberapa kerusakan, dan kita dapat mendeskripsikan seperti apa kerusakannya. Lalu, kita juga mungkin bisa memberikan deskripsi singkat mengenai isinya, baik di bagian awal dan di akhir teks. Lalu berikutnya kita juga dapat menyantumkan kolofon, katalog, dan catatan lainnya.